Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dunia hobi. Baik rekan-rekan semuanya, sehat selalu, semangat selalu di dunia pertanian. Baik rekan-rekan semuanya, melon merlin kita di lahan janda ini pada hari ini sudah berusia 53 HST. Nah, untuk di daerah saya ini biasanya panen pada umur 60 hari setelah tanam, berarti 7 hari lagi ya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk mencapai sampai usia HST seperti ini, dan kita lihat pada pohon kita lumayan masih terkendali, baik untuk jamur fusariumnya, untuk hama yang lainnya, dan untuk pembesarannya ini terlihat ya belum sempurna, tapi lumayan ya. Jadi untuk natnya terbentuk dengan bagus, sedikit sekali yang cacat seperti itu ya. Baik rekan-rekan semuanya, apa saja yang perlu kita lakukan pada usia-usia 53 HST ini? Di antaranya tetap kita fokus ke fungisida dan kalsium ya. Untuk yang disepraikan itu rutin, usahakan pada usia-usia seperti ini usahakan 2 hari sekali ya, intervalnya, jaraknya itu 2 hari sekali untuk kalsium dan fungisidanya. Nah, seperti itu, pokoknya fokus ke kalsium dan fungisida saja untuk menjaga si tanaman ini agar bisa bertahan, daunnya bisa bertahan sampai panen nanti. Dan kalsium ini kita spraykan ke daunnya ya, mudah-mudahan untuk menambah manisnya dan untuk pembentukan netnya supaya lebih bagus ya, seperti itu, dan tidak ada cacat pada buahnya nanti. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pupuknya ini mungkin nanti satu kali lagi, hanya kita fokuskan ke kalsium ya, jadi tidak ada campuran apa-apa. Untuk pembesaran saya rasa sudah cukup ya, untuk sampai seperti ini kisaran di 2 kilo, 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Ini saya rasa cukup, tidak perlu kita tambah kalium lagi. Kita fokuskan ke kalsium untuk menambah breed kadar gula ya, seperti itu. Namun demikian rekan-rekan semuanya, untuk memaniskan buah ini juga itu sangat tergantung pada cuaca ya rekan-rekan semuanya. Ini di daerah saya ini di Lampung Timur, Kecamatan Batanghari, tepatnya Desa Sri Basuki ini 51. Ini setiap hari hujan ya. Panasnya sedikit sekali paparan mataharinya, sedangkan hujannya hampir setiap malam. Nah, untuk mencapai sampai seperti ini 53 HST dengan keadaan pohon ataupun tanaman melon kita seperti ini, saya rasa sudah dikatakan berhasil ya, walaupun belum sempurna ya, karena cuaca yang sangat ekstrim ini memang membutuhkan perjuangan yang sangat apa ya, harus berjuang dengan keras seperti itu ya. Kita harus memahami daun itu seperti apa, kurang apa, untuk penyakitnya seperti apa, lebih-lebih lagi untuk jamurnya, baik jamur yang di daun ataupun di perakaran. Nematoda juga sangat mempengaruhi. Jadi pada masa-masa seperti ini ekstrim, bisa dikatakan ini harus
ekstra perhatian untuk kebutuhan funginya, kebutuhan inseknya juga saya rasa ini agak boros sedikit seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, mungkin pada saat-saat ini ada juga rekan-rekan yang mulai menanam atau menyemai si melon ini dengan varietas jenis apa, atau Merlin atau Amanda atau yang lain. Pada cuaca ekstrim ini saya sarankan untuk pada tanah media tanam ini fokuskan untuk ke kapurnya, kurangi unsur N-nya untuk sementara, dikurangin jika rekan-rekan sudah mulai tanam ya. Fokuskan ke kapur, ke fungisida yang ditebarkan pada media tanam, ataupun yang sering kita pakai adalah trichoderma, itu lipatkan dari biasanya ya, untuk menjaga nantinya pada usia-usia 40 HST ke atas, untuk menjaga fusariumnya supaya tanaman tidak layu seperti itu. Kemudian untuk pada saat-saat seperti ini, jika rekan-rekan sudah mulai menanam atau mungkin sudah di 7 HST, ini usahakan jangan dikocor dulu, melainkan dengan tabur pupuk kering ya. Ditabur pupuk kering atau langsung ditaburkan di lubang pemupukan, itu dengan dosis yang dikurangi, jangan seperti pada cuaca yang normal ya. Misalkan dalam satu pohon itu 7-10 gram, ya dikurangi menjadi 5 gram seperti itu. Jadi usahakan pada musim tanam seperti ini pertumbuhannya otomatis sangat cepat ya, karena untuk airnya itu sangat tercukupi. Nah, seperti itu. Jadi usahakan pertumbuhan itu justru kita lambatkan ya, kita perlambat, jangan kita pupuk dan biarkan cepat subur dan cepat tinggi. Karena nantinya seperti ini, ketika tanaman itu cepat tinggi dengan usia yang tidak sesuai dengan postur ataupun keadaan tanaman itu sendiri, jadi tinggi tanaman tidak sesuai ataupun lebih dari waktu yang biasanya kita amati. Nah, itu nanti ketika bunga ataupun masa generatif ini tumbuhan melon itu dalam masih keadaan muda ya, jadi daya tahannya tentunya akan berkurang. Beda dengan pertumbuhan yang standar. Dengan tumbuhan yang standar, masa generatif tumbuhan sudah kuat dan tidak terlalu subur, itu akan memberikan daya tahan terhadap tanaman kita secara lebih maksimal seperti itu ya. Jadi untuk tanaman melon usahakan jangan terlalu subur, jangan terlalu rimbun untuk pohonnya, usahakan sedang-sedang saja. Kalaupun untuk buah, saya rasa itu untuk besar buahnya itu tergantung dari nanti saat pada pembesaran buah, pupuk dan aplikasi apa saja yang sering kita gunakan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada cuaca ekstrim seperti ini, seperti kita lihat semuanya, jam 10 seperti ini sudah mendung lagi. Panasnya sudah sebentar panas, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan. Itu tentunya hanya orang-orang yang benar-benar paham dengan nutrisi tanaman, paham dengan perawatan tanaman tertentu. Itu tentunya dari pengalaman dan dari pengamatan selama menanam sebelum-sebelumnya, itu pasti tidak akan ada kendala. Tapi kalau rekan-rekan yang mungkin baru belajar menanam seperti saya ini,
itu banyak melihat rekomen dari YouTube atau dari teman-teman sekitar atau seperti itu, saya sarankan hati-hati jangan setiap rekomendasi itu langsung kita terapkan di tanaman kita praktekkan ke tanaman kita, karena untuk struktur tanah, cuaca di tempat kita itu mungkin akan berbeda dengan keadaan yang berada di rekomendasi ataupun daerah-daerah lain dari rekomendasi yang kita lihat ataupun kita dengar dari rekan-rekan semuanya. Jadi intinya teliti untuk mengamati. Berulang kali saya utarakan bahwasanya menanam itu tidak bisa melalui anak tangga 1, 2, 3, 4, 5 langsung kita praktekkan. Jadi itu tidak seperti itu pada tanaman, tapi yang benar adalah mengamati tanaman pada hari ini, tanaman kita seperti apa, kurang apa, dan kelebihan apa. Nah seperti itu, sehingga kita bisa mengurangi atau menambah apa yang kurang pada tanaman kita. Jadi tidak bisa dicatat dengan prosedur 1, 2, 3, 4, 5. Pada dasar tanam memang iya, tapi pada praktek tidak akan bisa diterapkan seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Demikian rekan-rekan semuanya, mungkin ini hanya untuk masukan-masukan saja. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa memahami arah dari apa yang saya utarakan pada video kali ini, dan kedepannya akan menjadi suatu pegangan untuk rekan-rekan dalam bertani ya, seperti itu ya. Nah, ini rekan-rekan semuanya, melon usia 53 HST ini sudah 2 kilo lebih, ada yang 3 kilo, ada yang 3 kilo lebih juga. Saya rasa untuk kali ini ya belum sempurna juga, cuman ya sudah pada cuaca ekstrim ini sudah bisa dikatakan berhasil ya, seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya selalu semangat, selalu telaten, selalu penuh kasih sayang mengurusi tanaman yang dibudidayakan ya. Jadi intinya kasih sayang ke tanaman itu, pengertian ke tanaman itu. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.